Pendengar dan pemirsa RSPD Klaten 91.6 FM, kembali lagi bersama kita untuk bincang-bincang bersama tamu yang spesial tentunya, bersama DPRD Kabupaten Klaten dengan tema yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Bersama saya Apin Kriwil dan tentunya bintang tamu yang spesial dari DPRD Kabupaten Klaten, secara khusus adalah Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten, guys. Ya. Terus kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Gigit Sugito. Assalamualaikum. Nih, bisa menyapa pendengar dulu, Pak. Monggo, Pak. Terima kasih semua pendengar RSPD. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Wakil Panjenengan Sami DPRD Kabupaten Klaten, terkhusus di Komisi 1. Iya. Terus kemudian juga di sebelah kirinya Pak Gigit Sugito ada Pak Budi Juwana. Assalamualaikum. Iya, Pak. Bisa menyapa pendengar dulu, Bapak? Ya, selamat mendengarkan acara pada hari ini. Iya. Terus kemudian di sebelah kiri dari Pak Budi ada Pak Marteni yang tinggi sendiri ya, jadi frame-nya agak jomblang ke sana, Pak. Ada Pak Marteni. Monggo. Iya, Pak. selamat mendengarkan. Karena tidak tahu nanti tayangnya jam Siang berapa. malam. Melihatnya jam berapa? Karena ini di YouTube. Iya. Kemudian tentunya dengan nyambung di tema Bapak-bapak sekalian, temanya adalah dari fungsi pengawasan DPRD. Jadi sebagai preambul dulu, sebagai pembukaan dulu dari fungsi DPRD dulu. Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Gigit Sugito, monggo. Terima kasih. Jadi bahwa DPRD ini kan memiliki 3 fungsi. Salah satu fungsinya adalah berkaitan dengan pengawasan, gitu kan. Fungsi yang lain kan legislasi dan budgeting atau penganggaran. Nah, kita pada hari ini kita banyak berdiskusi berkaitan dengan pengawasan, fungsi pengawasan DPRD. Gitu. Nah, terus apa fungsi pengawasan DPRD itu? Bahwa pengawasan DPRD itu sebagai fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena hakikatnya bahwa unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu ada DPRD dan Bupati. Nah, tapi di sini tekanannya adalah sebagai kontrol politis. Kenapa bahasa kontrol politis? Karena anggota DPRD ini kan dari unsur politik, partai politik, gitu kan, dengan latar belakang politik yang berbeda-beda. Esensinya ada pada posisi itu aja, Mas. Iya. Nah, terus kontrol kebijakan pemerintah daerah itu kebijakan yang seperti apa? Ya, kontrol pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, baik dalam menjalankan perda, menjalankan APBD, dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang lain yang esensinya yang tadi yang disampaikan, bahwa akuntabilitas, transparansi itu akan terbentuk dalam rangka untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Prinsip itu, Mas. Secara prinsip untuk pengawasan berarti Iya. secara fungsi seperti itu, dan mungkin bisa ditambahkan dari Pak Budi, monggo. Ya, sebenarnya sudah amat jelas dari Mas Gigit tadi bahwa ya memang pengawasan untuk mengontrol kinerja pemerintah yang pasti ya, pemerintah parti dan stakeholdernya yaitu SKPD dalam pelaksanaan apa yang disepakati dengan masalah penganggaran, masalah pembangunan ke masyarakat yang selalu terkontrol dengan pengawasan kita. Jadi selalu terkontrol untuk masyarakat kita, Iya. secara fungsi seperti itu dan secara tujuan juga seperti Iya. itu. Mungkin bisa ditambahkan juga dari Mas Martin. Ya, yang pasti pengawasan, kalau titik beratnya ada pengawasan, bagaimana kita
bisa dikatakan mengawasi atau jalannya pemerintahan sesuai relnya. Jadi apa yang sudah disepakati semua, dalam arti tadi ada penganggaran juga. Dalam arti hal kita adalah penganggaran. Setelah penganggaran itu disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD, setelah disepakati itu otomatis keluarlah rancangan peraturannya dan lain sebagainya. Makanya itu nanti sesuai relnya, RKA, RKPD-nya kan keluar. Oh, iya. Lah, sesuai nggak itu dijalankan setelah disepakati kan gitu. Nah, itu kontrol pengawasan kita. Kalau itu sudah sesuai relnya, sesuai apa yang disepakati bersama di dalam amanat peraturan daerah tentang keuangan kan gitu, di APBD sesuai dengan APBD kan kita jalankan itu biar mereka tidak keluar. Jadi titik beratnya adalah pengawasan di bagaimana roda pemerintahan ini berjalan untuk kemakmuran bersama kan gitu. Oke. Menarik sekali karena di fungsi pengawasan ini juga salah satu mekanismenya pengawasan adalah RDP berarti. Iya, ya? rapat dengar Rapat pendapat. dengar pendapat. Ya. Iya. Rapat dengar pendapat. Mungkin bisa dicontohkan satu, Pak. Misalkan dari pagi dulu. Iya. Contohkan satu rapat dengan pendapat dengan mungkin OPD ataupun mungkin dengan pihak lain. Seperti apa? Contohnya ada apa terus kemudian di rapat dengar pendapat itu secara kesimpulan seperti apa? Mungkin bisa dicontohkan. Oke, misalnya salah satu contoh bahwa kita kan anggota dewan itu kan punya fungsinya adalah menyerap aspirasi masyarakat. Bahasa serap aspirasi masyarakat itu kan bisa dilakukan dengan berbagai teknis. Ya kan, misalnya taruhlah salah satu contoh bahwa jalan rusak. Misalnya ruas jalan A itu rusak kan gitu kan. Nah, lebih lanjut kita dalam rangka untuk melakukan pengawasan OPD terkait kan kita panggil. Yeah. Kalau berbicara pembangunan atau berbicara jalan kan ini OPD-nya kan ada Dinas Pekerjaan Umum. Ya kan? Ya udah DPU kita panggil, kita rapat bareng. Ini sudah dianggarkan atau belum lewat APBD. Kalau belum ada dianggarkan, ini ada solusi enggak terbaik. Karena sekali lagi bahwa oke, APBD kita tetapkan di awal tahun, ya kan? Memang secara aturan itu kan di akhir tahun sebelum APBD berjalan, pasti sebelum bulan Desember pasti sudah harus ditetapkan. Nah, biasanya begitu kita lakukan dengar pendapat dengan OPD terkait. Itu taruhlah misalnya salah satu contoh berkaitan dengan jalan. Terus misalnya hal lain, misalnya taruhlah berkaitan dengan desa misalnya, ya kan, berkaitan dengan tukar guling atau bahasanya misalnya adalah tanah pengganti. Misalnya yang akhir-akhir kemarin, tahun-tahun kemarin kan ramai tanah pengganti pasca tol. Iya kan? Nah, kita kan juga melakukan pengawasan. Misalnya desa A harus membeli 26 bidang tanah. Tapi misalnya cuma dibeli 23 bidang tanah. Kan sah kita melakukan RDP, rapat dengan pendapat. Baik oleh pihak-pihak terkait. Misalnya dari OPD yang terkait, misalnya ada bagian hukum, ada Bapermasdes. Bisa jadi desa yang setempat kita panggil. Kenapa? Bukan. Nah, itu dalam rangka kita, tidak dalam rangka kita melakukan sebuah pemeriksaan, tidak. Sekali lagi, tapi kita dalam rangka untuk pengawasan. Beda loh Mas. Bahasa pengawasan dan pemeriksaan itu kan berbeda loh. Mengawasi dan memeriksa kan beda. Iya, makanya dari awal kami sampaikan bahwa kita itu sebagai pengawas politik. Gitu. Realnya benar atau tidak? Penyelenggaraan pemerintah ini sesuai dengan tracknya atau tidak? Iya kan? Karena semua berujung pada sebuah pelayanan publik kan semua kan? Public service kan? Public service. Iya kan? Bagaimana public service, pelayanan publik ini berjalan dengan misalnya temuan misalnya di salah satu kecamatan untuk cetak KTP, iya toh, untuk rekam data, kok enggak bisa, ya udah terkait OPD-nya ini Dinas Dukcapil kita rapat dengan pendapat. Ini ada kendala apa? Sudah ada penganggarannya atau belum? Nah, belum ada ya dianggarkan. Gitu Mas. Berarti secara tadi yang perbedaannya adalah pemeriksaan dan pengawasan. Terus kemudian dari Pak Budi sendiri
Ada yang mau ditambahkan atau memberikan contoh yang lain, Pak? Ya kalau saya contohnya kemarin khusus Komisi 1 sendiri kemarin sempat ada RDP ya dengan bagian OPD dari bagian hukum dan bagian pemerintahan. Itu masalah yang sering dikeluhkan di bagian kelurahan, Mas, ya. Jadi dari LPMK kemarin itu sempat bertanya, apa sih sebenarnya fungsi LPMK sampai sekarang kan mereka itu terbentuk dan jadi, tapi nggak pernah ada seperti fungsinya. Mereka kan terus berkomunikasi dengan Komisi 1 untuk mempertemukan dengan tuh bagian hukum dan pemerintahan untuk memastikan apa sih kewenangan dan apa sih tugasnya. Nah, setelah itu kan sudah disampaikan bahwasanya LPMK itu sebenarnya cuma sekedar administratif lah. Jadi tidak bisa seperti BPD lah, bisa mengawasi atau apa. LPMK itu sendiri cuma bertugas sekedar memfasilitasi juga, nggak ada poin-poin penting yang bisa untuk mengawasi lurah gitu. Itu salah satunya. Terus kemarin juga sempat yang agak lama itu kita juga RDP juga dengan ada dengan dari Dispermades juga, dengan pertanahan juga, yang pasti sering kali masyarakat mengadu masalah ya, masalah tanah itu lah, Mas, masalah yang seperti kasus yang di mana itu, Mas, dekat Kepoh ya, Mas, Marteni ya, itu seperti juga ada itu permasalahan dengan berhubungan dengan dinas perkebunan PTPN yang ternyata yang harus menyelesaikan harus dari PTPN Semarang, bukan dari PTPN di sini. Itu salah satu. Jadi sifatnya mengundang OPD untuk klarifikasi. Jadi sebagai mediator ya, Pak. Yes, untuk klarifikasi dalam bentuk apapun. Karena Ini dari masukan masyarakat, Pak. hanya bisa sampai sejauh itu aja. Nggak bisa menghakimi. Iya, iya. Terus kemudian ada contoh lain, Pak? Ya, Silakan, kalau mungkin. contoh lain hampir sama. Jadi rapat dengan pendapat kemarin sama Kominfo aja. Kan kita bicara. Kebetulan SPD juga di Kominfo. Kominfo adanya beberapa tempat blank spot yang tidak ada jaringan internet. Ya akhirnya dengan rapat pendapat kita tarik jaringan dari pemerintah Kabupaten Klaten untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang titik-titik blank spot itu kan juga bisa, Mas. Jadi di Klaten kan sudah banyak area publik yang sudah diberikan wifi, akses wifi gratis oleh pemerintah daerah kan gitu. Itu juga bisa bagian daripada itu, dan yang pasti Komisi 1 berusaha setiap 3 bulan ataupun maksimal 4 bulan sekali kita rapat dengan pendapat dengan OPD, nanti apa sih yang terjadi di wilayah dan apa yang kita dapat di waktu masa reses kan gitu. Jadi itu bisa nanti rapat dengan pendapat, kita dalam di situ kita rapat semua, akhirnya akan terputus tadi kesepakatan. Kesepakatan lah. Setelah kesepakatan itu ya kita akan awasi daripada kesepakatan yang sudah terjadi. Jadi menarik sekali karena tadi adalah fungsi pengawasan, tidak memeriksa, jadi kemudian ada juga tentang mediator ya, berarti ya bisa dihitung klarifikasi, menanyakan, dan yang terakhir kan juga memang secara RDP itu sebenarnya bisa ditentukan nggak kapan, atau memang aku pengen RDP harus apa wae bukan semua, mungkin ada waktunya nggak seperti itu, atau harus nunggu laporan dulu baru ada RDP atau bagaimana? Secara mekanisme? Udah ada. Jadi Nggak ada ketika kita ada aspirasi apapun yang berkaitan dengan masyarakat yang perlu segera untuk melakukan upaya percepatan, ya kan, percepatan daripada nanti menjadi sebuah opini publik yang tidak benar. Ya udah, kita segera RDP, rapat dengan pendapat dengan OPD terkait. Minimal bahwa kita bisa mendapat sebuah klarifikasi. Apalagi mendapat klarifikasi. Apalagi taruhlah kayak bulan ini ya. Ini kan biasanya kan 3 bulan setelah tutup buku, itu kan pasti pemerintah kan menyampaikan progress report LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban
penyelenggaraan pemerintah daerah. Iya kan? Nah, itu nanti kita juga akan rapat dengan pendapat dalam rangka untuk, bukan dalam rangka kita menilai, tapi dalam rangka kita ingin mengetahui dan kita mendapat klarifikasi. Gitu loh. Karena bahwa sekarang itu kan ibaratnya karena kita itu kan bermitra, Mas. Antara DPRD dan Bupati ini kan sejajar. Tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tapi kita sebagai mitra. Memang posisi aturan negara memang menghendaki seperti itu, bahwa kita itu sejajar mitra. Nah, yang terjadi bahwa kita bisa menilai bahwa pemerintahan ini baik on the track atau tidak, itu kan bahwa pertama harus dimulai dari perencanaan. Bupati setelah dilantik, dia harus menyusun yang namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Iya kan? RPJMD ini pasti turunannya adalah RKPD tahunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahunan. Nah, itu akan kita nilai. Nilainya lewat apa? DPRD. Nilainya juga nilainya DPRD menilainya itu dari laporan keterangan pertanggungjawaban progress report dari pemerintah daerah. Kita Mas, insya Allah nanti akhir bulan ya kita sudah harus memberikan Pertengahan disposisi ya, iya. catatan-catatan yang akan menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Gitu Mas. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Ngamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Ini ada tambahan lagi dari Mas Martin itu. Iya. Nah, itu yang harus digarisbawahi, kita hanya memberikan catatan. Jadi catatan dari pertanggungjawaban selama 1 tahun, gitu kan? Kita memberikan catatan, dari situ kan cuma pengawasan, gitu. Nah, kalau pemeriksaan kan bukan catatan, ya gitu. Tapi catatan bagaimana, apakah ini sudah berjalan? Kalau sudah berjalan ya sudah kan begitu. Jadi yang pasti kalau RDP tadi fluktuatif, tapi kita berusaha maksimal kan gitu. Tapi kalau ternyata dalam hal membutuhkan hal yang cepat ya kita langsung kan gitu. Dan sekarang kan kita harus bisa melihat kondisi media sosial juga, kayak kemarin adanya keluhan
di media sosial bahwa di trotoar Nggih, PKL. PKL ya itu kita dapat ya langsung kita RDP kan gitu. Jadi biar kalau ada permasalahan ya biar cepat selesai, kalau tidak ada permasalahan ya RDP sebatas evaluasi saja kan gitu. Kalau ada permasalahan ya cepat kita selesaikan, kita cari, kalau belum ada di penganggaran ya berusaha nanti penganggaran berikutnya kita anggarkan. Kalau emang itu sudah ada anggarannya ya bagaimana itu bisa dilaksanakan secepat mungkin. Jadi biar permasalahan di tingkat bawah itu cepat teratasi. Mungkin tambahan dari Pak Budi. Ya alhamdulillah ya, dengan kepemimpinan Mas Bupati yang responsif sekarang ini, semua aduan dan begitu cepat terselesaikan sehingga tidak bertele-tele, nggak menimbulkan masalah baru ya. Oke, jadi tadi seperti yang bahwa unsur RDP ini kan cuman salah satu cara pelaksanaan fungsi pengawasan saja, toh Mas. Sebenarnya kan banyak hal, termasuk kita kunjungan kerja, kunker, sidak, kita melakukan tinjauan ke lapangan, ini juga bagian dari pengawasan kita loh Mas. Terus ada pembentukan pansus panja, ya kan. Tapi untuk pansus panja pengawasan belum pernah sih. Periode ini ya belum pernah melaksanakan proses pengawasan, karena insya Allah Klaten baik sih, on the track aja. Yang tadi sudah disampaikan Mas Sudi ya, yang terakhir yang tadi yang kita sampaikan bahwa rekomendasi LKPJ yang bulan ini sudah disampaikan oleh Mas Bupati LKPJ-nya. Nah itu nanti insya Allah akhir bulan kita akan memberikan catatan rekomendasi berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Tadi sempat menarik Pak. Tadi karena DPR fungsinya mengawasi, bukan memeriksa. Kalau misalkan gini Pak, ternyata yang diawasi sebenarnya iki sih, aku ngerti kan gitu. Aku ngerti gini. Sejauh mana perannya itu Pak? Kalau misalkan yang diawasi itu ternyata dalam kategori menyimpang, mungkin secara perda ataupun secara apa gitu. Mungkin yang diawasi adalah menyimpang, tapi tidak bisa memeriksa nih. Nah itu gimana untuk untuk penyelesaiannya? Ya tahapannya itu Mas. Jadi taruhlah kita sudah melakukan sidak, ada masukan masyarakat misalnya, iya kan? Jalan A rusak, iya kan? Terus kita melakukan sidak, betul enggak jalan itu rusak, iya kan? Setelah kita melakukan sidak, kita rapat dengan pendapat dengan OPD, iya kan? Misalnya taruhlah, oh iya, ternyata ada padahal yang bangun baru kemarin, tapi kok sudah rusak. Ya, misalkan. Iya kan? Gitu. Nah, itu terus bisa bertindak nggak? Bisa tindak lanjutnya tadi seperti yang kami sampaikan. DPRD bisa membentuk pansus maupun panja pengawasan. Berarti tingkat lebih tingginya ya itu pansus dan panja. Gitu loh. Nah, berujungnya sebenarnya kan kita punya 3 hak. Iya kan? Hak angket, interpelasi, sama hak bertanya. Iya kan? Nah, itu sebenarnya ada tingkatannya. Ketika sudah pansus, ternyata kok kita ngawasi tidak ada tindak lanjut, iya toh, baru 1 tahun dibangun kok ternyata sudah rusak, gitu kan? Terus sudah bikin pansus masih dapet juga, kan bisa kita menaikkan untuk menjadi hak DPRD tadi, bisa aja kita menggunakan hak angket. Apalagi kita bisa punya hak interpelasi. Jadi sebenarnya mekanismenya panjang. Tapi ya insya Allah selama ini kalau Klaten kita dengar pendapat dengan OPD, kita dapat klarifikasi pihak tertentu, oke lah. Kalau itu memang jelek, yang tolong untuk diperbaiki ke depan lebih baik. Ya insya Allah sih. Karena Klaten nggak ada orang dablek berarti ya. Apanya? langsung tidak lanjut itu ya berarti. Dablek DPRD. Iya, ya apalagi sekali kan Klaten kan sekarang punya khusus kan, lapor Masbub. Iya kan, karena terbukti kemarin kita habis jagungan dengan beberapa orang bahwa saya kemarin sudah lapor sama Gus, di WA sudah dibalas ya, alhamdulillah. Sudah direspon. Nah, itu kan hal seperti itu, bahwa sekarang bahwa pengawasan itu tidak juga dilakukan oleh kami kan juga sekarang publik, ya kan, apalagi oleh masyarakat sipil sekarang bisa. Bisa tambahan? Mungkin ada tambahan dari Mas Marteni? Ya, sedikit menambahkan aja. Jadi dalam pengawasan ya paling terakhir kalaupun
bahasanya tadi ndablek kan gitu. Bahasa ndablek ya hak angket kan gitu. Tapi kebetulan di Klaten karena semua sudah on the track sesuai tracknya sebenarnya ya kita hanya sebatas pengawasan, klarifikasi, bisa diterima ya lanjut kan begitu Mas. Jadi ya sebisa mungkin jangan sampai terjadilah hak angket di Klaten kan begitu. Karena itu juga pastinya akan mengganggu roda pemerintahan. Tapi alhamdulillah di Klaten dengan responsifnya semuanya, jadi tidak hanya Mas Bupati, tapi teman-teman juga responsif dalam menangkap aspirasi masyarakat. Makanya di Klaten juga sekarang sudah mulai berbenah, lebih bagus, lebih respon dalam penanganan di masyarakat kan gitu. Walaupun yang tadi ada sedikit di Dukcapil yang belum bisa sampai ke tingkat kecamatan untuk perekaman dan pencetakan gitu. Itu yang masih kita juga udah berproses beberapa, minimal di setiap daerah pemilihan sudah ada satu kecamatan yang bisa. Itu kan juga dari bagian daripada masukan dari masyarakat, kesepakatan bersama, akhirnya pengawasannya ternyata sudah mulai berjalan ya alhamdulillah kan begitu. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang paling dasar, pelayanan dasar di masyarakat kan begitu. Oke, menarik. Terus kemudian ada tambahan dari Pak Udi? Udah ya. Jadi menarik sekali karena tadi juga disinggung respon cepat, terus kemudian juga ada lapor masuk dan juga media sosial ya Pak. Yes. Kita lari ke sana juga Pak. Akhir-akhir ini kan di era digital ini kan ada banyak sekali netizen yang menyuarakan bahwa no justice, no viral no justice. No viral no justice. Banyak sekali contohnya, termasuk mungkin videografer, mungkin di tingkat nasional ya. Tingkat nasional itu ada videografer yang dikasuskan secara hukum dan lain-lain. Terus kemudian karena itu viral akhirnya dipanggil oleh DPR. No viral no justice itu apakah bagaimana cara menanggapinya? Yang pertama itu dulu Pak. Bagaimana cara menanggapi masyarakat yang bilang bahwa no viral no justice? Mungkin dari Mas Martini dulu. Ya, yang pasti itu adalah bagian dari kritik masyarakat. Dan mau tidak mau kita harus terima itu. Tapi yang pasti bagaimana kita akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi sebisa mungkin jangan sampai suatu hal yang viral baru direspon kan begitu. Karena dengan adanya peralihan, kalau menurut saya ya adalah peralihan bahwa yang viral adalah yang benar kan gitu, bukan yang benar yang hakiki. Tapi ternyata sekarang dengan adanya no viral no justice bahwa yang viral bisa dianggap pasti benar kan gitu. Jadi tapi itu bagian dari dinamika yang sekarang. Jadi kita harus bisa menerima itu semua, tapi setidaknya bagaimana kita dalam pengawasan kita optimalkan, jadi jangan sampai terjadi permasalahan yang viral kan begitu. Jadi ya bagaimana kita bisa menerima dengan responsif tadi Mas. Semakin kita responsif dengan adanya link lapor Mas Bub itu kan juga mengurangi bahasa itu di Klaten kan gitu. Iya, salah satunya mengurangi. Ya, jadi adanya aplikasi lapor Mas Bub, termasuk yang di tingkat OPD adanya aplikasi yang kemarin kayak di Dukcapil adanya aplikasi yang Sakura kan gitu. Jadi bagaimana kita mengurangi juga daripada pelayanan di tatap muka, makanya kita berusaha itu dengan teknologi sekarang ya kita berusaha bagaimana tidak terjadi viral lah gitu. Tapi berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tambahan dari Ya Mas, dengan adanya perkembangan teknologi itu kan tidak mesti ada dampaknya, dan dampak positif ada dampak negatif, seperti halnya dengan ini tadi no viral no justice. Karena ya memang secara nilai positifnya bahwa masyarakat sendiri kan sudah begitu lama mendambakan kepastian hukum dan kesetaraan hukum ya, bukan yang tebang pilih, bukan yang
tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu salah satunya yang mendongkrak atau membuat masyarakat bersuara kan seperti itu. Tapi juga kadang emang seperti Mas Martin katakan tadi, kadang sesuatu yang salah yang diviralkan pun kadang menjadi satu kebenaran, dan itu yang kadang membuat masyarakat kita harus banyak belajar dan mengambil sumber yang otentik ya, bukan sekedar hanya mengambil dari satu sisi aja. Karena apa, itu tadi bahwasanya keputusan seseorang itu bukan hanya berdasarkan di jempol aja gitu ya, karena begitu banyak komunikasi kita dengan dunia luar, dengan masyarakat banyak, dengan media sosial itu tadi harus membatasi kita juga untuk selalu berperilaku bijak di segala hal gitu. Ya, bijak segala hal termasuk di media sosial berarti ya Pak. Terus kemudian Pak Gigi monggo untuk menambahkan ini di kasus no viral no justice itu sesuatu yang tidak bisa kita menafikan. No viral no justice itu tadi. Ya apapun bahwa yang namanya viral belum tentu sebuah keadilan, ya kan? Yang pasti bahwa era media sosial itu semua bebas berekspresi, iya kan? Bebas berekspresi, bebas berpendapat, iya kan? Semua boleh monggo kan itu kan. Yang penting satu, punya rasa tanggung jawab. Ya itu saja. Jadi saya sih tidak menafikan dalam bentuk apapun, baik dari sisi hukum, dari sisi pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat. Misalnya taruhlah banyak kasus jalan rusak, ya kan? Kalau belum viral belum ada tanggapan kan begitu kan? Ketika sudah viral itu menjadi jalan yang rusak, ibaratnya berlubang, ya kan? Banyak terjadi kecelakaan baru direspon. Ya, itu sekali lagi ada sebuah positif dan negatifnya. Jadi kalau buat kami ya itu tadi saya sampaikan bahwa tidak bisa kita menafikan bahwa itu memang era sekarang seperti itu aja Mas. Tidak bisa dihindari ya berarti. Iya dong, tidak bisa kita hindari lah. Kalau sebelum viral berarti PR-nya adalah sebelum viral DPRD udah rapat dengar pendapat dulu. Pastilah itu harus seperti itu dulu. Makanya yang terjadi udah LDP kan. Terjadi Mas, saya baca media ini dari Badan Riset Inovasi Nasional rilis BRIN merilis daftar kabupaten paling maju di Jawa. Alhamdulillah malah Mas, Klaten masuk nomor 24 besar. Iya kan? Ini se-Jawa Mas. Se-Jawa kan berarti ratusan kan? Iya kan? Puluhan lah gitu kan. Kita ada di peringkat 24 dengan skor 81,560. Luar biasa kan berarti. Iya, satu pencapaian berarti. Iya, dan ini untuk menjadi titik sentralnya kan ada 5 indikator utamanya. Pertama berkaitan dengan PDB, infrastruktur, SDM dan pendidikan, dan investasi dan industri serta pertumbuhan wilayah. Jadi kalau Klaten kita harapkan bahwa kita berharap semua masyarakatnya bahagia. Kalau sudah bahagia, insya Allah besok sejahtera. Bukan sejahtera dulu yang dikedepankan, tapi adalah bahagia dulu. Kalau wes masyarakatnya bahagia, insya Allah nanti sejahtera itu ngikut. Bahagia dulu baru itu sejahtera. Iya dong, jangan sejahtera terus cara bahagia. mencapai bahagia menurut bukan ini fungsi pengawasan, bagaimana cara mengawasi orang bahagia Pak? Iya kan begini. Sekali lagi yang kita awasi ini kan penyelenggara pemerintah daerah. Iya kan, penyelenggaraan pemerintah daerah ini kan usernya adalah bupati dan perangkat daerah. Iya toh, yang semua berujung pada apa toh? Pelayanan publik. Public service tadi. Ketika pelayanan publik ini sudah baik, ya kan, pasti kan ada ukurannya. Misalnya, bupati punya 10 program prioritas. Misalnya prioritas yang pertama, jalan halus, jalan padang, banyu lancar. Ya kan? Ya kan, misalnya kayak ini kemarin sudah 1 tahun, kan kita nilai. Ya kan? Outputnya seperti apa, ada anggaran pembangunan, berapa ruas, ya kan? Hasilnya seperti apa, memberikan sebuah manfaat atau tidak, output, outcome, benefitnya seperti apa, kan begitu Mas Bu. Insya Allah lah naik Klaten on the track lah.
Kita berharap Klaten ini kan menjadi tujuan daerah yang nyaman untuk ditinggali. Iya, itu termasuk itu Pak. Kalau itu harapan kita semua itu. Yes. Udah bukan harapan tapi memang kejadiannya Kenyataan. betul, Pak. Iya, harus begitu. Karena itu nyaman baru untuk ditinggal. Apalagi kalau gajinya Jakarta Pak. Gitu Pak Martin. Gaji Jakarta hidup di Klaten ya. Nah, hidupnya di Klaten tapi. Gaji Jakarta hidup di Klaten. Wah, ini luar sejahtera Pak. Iya, itu sejahtera. Tapi jenengan cari di Jakarta soto seharga 3.000 4.000 Nggak ada. nggak ada. Tapi kalau di Klaten banyak. Mie Sego ayam gudang itu 5.000 masih banyak. Juga gudang 2.500, Iya. 3.000 itu masih ada. Pak. Nah, masih ada. Jakarta kan nggak ada. Mungkin ada tambahan dari kemarin. Ngobrolnya jadi ya. Ya intinya bahagia aja itu, Mas. Intinya bahagia tadi Mas bukan ini. Nanti sejahtera semua. Pas waktu ini. Nah ini Maaf, kita kenapa? sejahtera sekarang. Oh iya. Alhamdulillah sudah nama sejahtera, makanya harus adil dulu baru sejahtera. Makanya kita tadi saya sampaikan sejahtera itu kata akhir. Iya, iya. Sebenarnya bahwa hidup itu sebagai seorang pemimpin itu bagaimana bisa membahagiakan orang. Kalau sudah bisa membahagiakan orang, insya Allah pahalanya surga. Iya. Gitu. Kalau ini sejahtera kan kendaraannya, Pak. Ini udah mulai merangkak ke sejahtera. Baru tahu. Ternyata ada tulisan. Pak, ini nggak tambahin. Ini kendaraannya elang, Pak. Oh iya. Iya. Yang pasti kalau itu bagaimana bahagia di Klaten kan. Iya. Ya, di Klaten sekarang sudah menjadi kota tujuan. Kota tujuan dari semua apa yang sudah disepakati dalam pemerintahan bahwa pekerjaan kita adalah sesuai on the track. Akhirnya indikatornya juga kita menjadi nomor 2 kunjungan kan gitu, kunjungan wisatawan. Karena juga kalau kita melihat industri bagaimana di Klaten, kita juga kesulitan di lahan, makanya kita berusaha bagaimana investasi di pariwisata. Tapi Klaten jangan sebagai kota yang hanya dilewati, tapi dengan adanya tol dan lain sebagainya, Klaten menjadi kota tujuan, ya itu kota tujuan dan tadi bahagia untuk ditinggali setidaknya. Ternyata di Klaten sudah menjadi nomor 2 se-Jawa Tengah kunjungan wisatawan terbanyak kan begitu, terbanyak. Jadi dengan itu berarti di Klaten kan sudah tidak begitu ada masalah kan gitu. Sudah sesuai on the track-nya, berarti pengawasan juga sudah berjalan berarti kan gitu. Pengawasan berjalan dan semuanya sudah indikator-indikatornya sudah jelas kan begitu. Bahasa kerennya siapa dulu dewannya? Siapa yang ngawasi ya orang? Siapa yang ngawasi dulu itu? Ngawasi. Ayo ikut bahagia. Oh, itu ngawasi gitu loh. Lanjut Pak. Iya. Nah, saya tuh penasaran Pak. Kalau Apa? tadi kan sempat menyinggung tentang laporan pertanggungjawaban Yes, dan lain-lain. LKPJ. Kalau misalkan ada pernah nggak itu kalau misalkan laporan pertanggungjawaban itu ditolak gitu? Enggak bisa, Mas. Itu Nggak bisa, progress ya? report. Oh, report Iya. tapi kalau kita hanya ditolak itu enggak, memang konstruksi ketatanegaraan kita itu pasca kita dengan Undang-Undang 32. Kalau Undang-Undang 22 dulu pasca reformasi, iya kita bisa menolak pertanggungjawaban bupati yang berujung bisa sampai ke impeachment. Oh. Tapi kan logika sekarang itu udah tidak bisa dengan Undang-Undang 32 itu. Dan tadi saya sampaikan kita itu mitra sejajar, iya kan? Yang dilakukan itu kita sebagai lembaga politis, pengawas politik, yang cuma menilai. Bupati punya rencana, iya kan? Tadi turunannya RPJMD, RKPD. Ya kita nilainya dari itu, dari progress report, laporan keterangan pertanggungjawaban. Misalnya pelayanan pelayanan Dukcapil tadi yang disampaikan, rekam KTP, cetak KTP baik, hasilnya 90%, tapi ternyata di bawah masih terjadi banyak hal, kan bisa kita berikan catatan. Perbaikannya tolong ditambah anggarannya untuk pengadaan peralatan, kan seperti itu Mas. Kita tidak bisa menolak Mas. Tidak bisa menolak tapi Tidak bisa bisa menolak. memberikan Catatan. catatan. Iya. Catatan aja. Kalau misalkan berarti kan ada menilai ya. Kalau misalkan Iya. nilainya buruk, terus catatannya berarti banyak Pak.
Pasti. Ini alhamdulillah sih. Revisinya banyak udah. Sebenarnya kita tidak mau ngasih catatan karena sudah on the track ini Klaten Iya. dengan Mas Bupati ini. Enggak, maksudnya cuman contoh aja, Pak. Oh, bukan begitu. bukan sebagai fakta, tapi contoh aja. Misalkan ada di daerah ternyata laporannya daerah yang lain, misalkan daerah lain itu ternyata nilainya buruk untuk LKPJ, maksudnya laporan Iya, pertanggungjawaban. Iya. Nah, itu apa terus tindak lanjutnya seperti apa? Secara mekanisme ini. Ada catatan terus kemudian kalau misalkan pun tidak diperbaiki bagaimana terus lanjutnya? Jarang sih Mas, pasti ada upaya perbaikan Mas. Berarti ada harus menyertakan tindak lanjut ya? Iya berarti setelah dong, LKPJ. iya tindak. Karena nanti tahun-tahun yang ke depan juga kita ungkap Mas. Hmm. Misalnya taruhlah ini kok kemarin kita memberikan catatan tindak lanjut urusan sampah misalnya, mbok ya sampah di tingkat bawah ayo kita urusi. Ternyata tidak ada program kegiatan tindak lanjut itu ya pasti selalu kita ungkap terus Mas. Gitu loh. Iya. Makanya sekali lagi yang terjadi, Klaten baik-baik saja Mas. Makanya sekali lagi saya Enak memberikan pengharapan kepada masyarakat Klaten. Klaten baik-baik saja. Habis ini nanti jenengan sampaikan ini videonya ke Mas Bupati. Biar saya diacungi jempol. Enggak, Pak. Mantul ke sana kemari tadi. Enggak semuanya jarang jempol, Pak. Di Dewan kan gini. Oh begitu ya, amin. Udah deh. Ini ya ngobrol saja Mas Bupati kan junior saya, senior saya kan. Banyak belajar bareng-bareng. Siap. Emang enak ngobrol kayak gini, Pak. 5 periode. Udah cukup senior. Rambutnya udah putih semuanya. Bahkan tidak berangkat pun dia tahu semua, Pak. Kalau pengen bukan saya. Iya kan. Kadang kita malah yang tanya, "Ih, harus gimana, Pak?" Mungkin ada tambahan, Pak. Sambut. Pak Udi. Sambut. Ampun, Pak. Pak Martin nih. Sudah cukup lah. Udah cukup. Pokoknya Klaten baik-baik saja. Nggih. Biarpun banyak orang yang ngomong ke Indonesia lagi tidak baik-baik saja, monggo, tapi Klaten baik-baik saja. Nggih. Martin baik-baik saja, Ya. Pak. Semuanya masih murah. Ya. Agak sedikit naik itu plastik. Oh ya. Plastik udah mulai naik ini, Pak. Iya. Tadi disampaikan kunjungan wisata kita nomor 2 se-Jawa Tengah. Luar biasa loh Mas. Luar Kita biasa. punya 1000 mata air, kita punya Gunung Merapi, Candi. iya, Candi. kita punya banyak candi, kita Geopark. punya Rawa Jombor, Geopark dan sebagainya. Makanya marilah bareng-bareng kita kembangkan Klaten ke depan lebih baik. Dan juga saling mengawasi berarti kan. Yes. Daripada mengawasi. Dan tema kita juga mengawasi. Iya. Bukan bahagia loh, Pak. Ini fungsi pengawasan. Tema kita fungsi pengawasan, bukan belum bahagia. Ya, mengawasi untuk bahagia, Mas. Ya, mengawasi itu bahagia. Nah, minimal kalau ya memberikan kebahagiaan seseorang itu sudah bagian dari pahala. Ya itu aja. Karena prinsip hidup itu tidak ada seorang pemimpin yang sejelek apapun itu pengen mensengsarakan rakyat. Udah itu aja sudah. Ya, tentu. Dengan kinerja bapak-bapak yang duduk di sini memang akhirnya baik-baik saja. Nah, Mas. ya. Karena mau aku ngerti nek iki mau potong rambut narmo sih. Tidak full ini, Pak. Ini tadi full. Aman nggak tapi, Pak? Tidak apa-apa. Udah aku memberikan PD sama Udin biar besok kalau kita ajak siaran itu selalu berangkat gitu. Nah, ngomong ngobrol itu nih, Pak. Tidak apa-apa, aman aja. Selalu bahagia kalau bersama mereka berdua. Kalau ya dengan yang lainnya gimana? Terus mereka berdua saya nyaman mesti. Iya. Kok mesti iki ngene jagongan wae to. Oke. Tak terasa kita ngobrol pengawasan dan bahagia selama ini. Jadi karena waktu sudah di penghujung acara, jadi untuk yang terakhir kita berikan kesempatan untuk closing statement. Mungkin yang dari Pak Udi dulu. Ya senior terakhir Pak. Mungkin Siap. senior dong. Siap. Yang Ya, terima kasih ya. Monggo, Pak. Untuk closing statement ya, semua kegiatan dan semua itu semua butuh
pengawasan, karena untuk menjaga di tracknya untuk biar bisa bekerja dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan amanat yang dibebankan. Terus kemudian Pak Martin ini Ya. Yang pasti dengan pengawasan ini bagaimana nanti jalannya pemerintah di kabupaten kan sesuai tracknya, dan sedikit spill yang terakhir, jangan lupa bahagia. mengawasi dengan bahagia, Mas. Yang diawasi juga bahagia, Mas. Iya. Monggo, Pak. Gigit Satu dulu. kata aja, Bahagia. Klaten bersinar. Rodok dawa, Pak. Nah, makanya kok segini mana cukup aku tak bersinar. saya tak berpikir untuk closing juga, Pak. Oh gitu. Rodok dawa. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Satu kata sih, bahwa DPRD insya Allah bisa menjalankan tugas pokok fungsi dengan baik. Iya. Kita dengan Bupati dan Eksekutif menjadi sebuah mitra yang baik. Pengawasan kita lakukan bukan dalam rangka untuk mencari sebuah kesalahan, tapi dalam rangka untuk kebaikan Klaten ke depan lebih baik. Ya, amin, amin. Itu harapan kita semua pastinya, Pak Yes. Gigit. Terima kasih Mas Martini, Pak Udi, dan Pak Gigit atas waktu yang sudah dituangkan kepada kita semua. Dan saya Apin Kriwil, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami, dan seperti biasa jika ada kelebihan mohon untuk dikembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.